Kita ke informasi lain, pemirsa, 20 warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan disekap di Myanmar. Puluhan korban itu dijanjikan pekerjaan namun justru dipaksa kerja tanpa dibayar. Satu, kami para WNI yang terjebak di Para korban Myanmar ini sebelumnya mohon diberangkatkan bantuan untuk kepada bekerja di pemerintah. Thailand. Namun faktanya, puluhan korban justru dibawa ke Myanmar dan bekerja dengan tidak layak hingga mendapat perlakuan fisik serta psikis. Pihak keluarga korban turut menyampaikan keluhan dan kekhawatiran dan mereka berharap pemerintah dapat menindaklanjuti serta mencari strategi terbaik untuk membebaskan puluhan WNI yang disekap di Myanmar. Memenuhi target itu, hukuman siap menanti kita dari mulai lari lapangan di bawah terik matahari 20 keliling lebih, push up ratusan kali bahkan ribuan, squat. Dan pemirsa, kita akan langsung membahasnya bersama pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Yangon Myanmar, Iman Persada Manaze, dan Rosa, keluarga migran Indonesia yang ditahan di Myanmar. Selamat sore Pak Iman dan Bu Rosa. Selamat sore Mbak Stefani. Selamat sore Pak Iman. Baik, sudah bergabung keduanya Pak Iman dan Bu Rosa. Saya ingin ke Pak Iman terlebih dahulu. Pak Iman, dari hasil pendalaman KBRI di Myanmar, apa saja temuan yang sudah didapatkan sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak Stefani atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal juga kepada Ibu Rosa. Dari hasil penelusuran kami berdasarkan laporan yang sudah masuk, baik dari pihak warga maupun juga dari instansi di Indonesia, kami mengidentifikasi sejauh ini sekitar ada 52 orang WNI yang saat ini berada di Myanmar. Namun berdasarkan penelusuran lebih lanjut sepertinya sudah ada beberapa, kami juga terima laporan dari rekan-rekan kami di KBRI Bangkok, sudah ada beberapa WNI yang memang mengusahakan secara mandiri berhasil kembali ke Indonesia secara mandiri. Namun memang sejauh pantauan kami mungkin masih banyak ada beberapa warga negara Indonesia masih memang berada di Myanmar dan jebak di situasi konflik dan berada di tengah-tengah jadi korban dari transnational organization. Pak Iman, kami ingin konfirmasi, tadi ada sempat menyebutkan ada 52 orang WNI. Artinya ini sebenarnya bukan 20, tapi 52 orang, tapi sisanya sudah ada yang berhasil melepaskan diri secara mandiri atau seperti apa, Pak Iman? Ya, laporan yang kami terima ini paling tidak dari periode Oktober menjelang akhir 2022, data yang kami miliki sebesar seperti itu, sekitar 52 orang. Akan tetapi tadi setelah kami telusuri lewat sistem keimigrasian bahwa terdapat dari data yang sudah kami miliki 52 ini, ada beberapa orang yang tercatat datanya perlintasannya sudah berada di Indonesia. Jadi memang kami terus memperbarui data yang kami miliki dan juga dengan data yang teman-teman di Bangkok dan juga di Jakarta. Jadi dari 52 orang ini ada sebagian yang sudah kembali ke tanah air. Artinya untuk jumlah yang masih disekap ini, benarkah ada 20 orang atau lebih dari 20 orang, Pak Iman? Belum bisa kami pastikan secara langsung dikarenakan memang situasi di Myanmar ini perlu saya sampaikan juga ada Mbak Stefani bahwa Myanmar ini terletak di sekitar 426 km dari Yangon, dari tempat saya berada. Dan dia berada di Provinsi Kayin, yang ini adalah provinsi yang tidak di bawah kontrol dari pemerintahan de facto Myanmar saat ini. Sehingga kami dari KBRI juga sudah menyampaikan, melaporkan bahwa ada sejumlah WNI yang berada di wilayah tersebut. Dan normalnya di dalam situasi normal tentunya KBRI berkewajiban untuk mendatangi lokasi. Akan tetapi karena
jaminan keamanan juga tidak dapat diberikan oleh pemerintah de facto Myanmar saat ini, maka hal itu menjadi kendala bagi kami untuk bisa memastikan Baik. jumlah pasti daripada Baik. WNI yang berada Baik. di wilayah. Satu hal yang saya ingin juga pastikan, Pak Iman, apakah 20 orang WNI yang disebut disekap, ini dari data mungkin dari keluarga yang melapor ke Kementerian Luar Negeri, apakah nama-namanya ini ada terdata di KBRI? Kalau tidak ada kan artinya ada kemungkinan mereka diselundupkan dan sebagainya. Diselundupkan itu bisa dapat diduga memang mereka diselundupkan, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan polanya adalah warga negara Indonesia tersebut mereka dibawa dari Thailand masuk ke wilayah Myanmar tanpa melalui imigrasi, baik di kedua negara, baik di Thailand maupun di Myanmar. Baik. Jadi mereka pasti diselundupkan dalam hal. Baik, saya ingin dan data dari 20 orang ini memang sudah kami terima berdasarkan laporan dari salah satu yang kami terima dari Pemda Singkawang kalau tidak salah, dan juga dari Bareskrim lewat jalur WhatsApp pribadi, dan memang sudah kami catat dan kami memang coba terus untuk pantau. Baik, saya ingin ke Bu Rosa. Bu Rosa, sebelumnya saya ingin tanyakan siapa anggota keluarga Anda yang saat ini berada di Myanmar? Namanya Noviana Indah Susanti ya. Ini hubungan keluarganya seperti apa dengan Anda? Sebetulnya sepupu saya, hanya karena keluarganya, karena dia dari Bandung, keluarganya ada di Bandung, jadi saya yang lebih bisa, karena saya di Jakarta, jadi saya lebih bisa ya untuk. Lalu Mbak Rosa, sepengetahuan Anda dan keluarga, sepupu Anda ini kapan berangkat untuk bekerja di luar negeri dan apakah langsung ke Myanmar atau seperti apa yang diketahui keluarga? Jadi tanggal 23 Oktober 2022 berangkat dari Indonesia gitu ya. Kemudian yang mendaratnya memang di Bangkok, kemudian dibawa pakai ya maksudnya dibawa kemudian ke emang perbatasan, dan kemudian ya betul seperti kata Pak Iman tadi, jadi mereka melalui jalurnya juga memang yang ilegal juga kali ya kalau sebenarnya gitu ya. Karena menyeberangi sungainya itu juga pakai perahu gitu, kayak gitu deh. Saudara Anda ini berangkat ada yang mengajak atau lewat organisasi tertentu, Mbak Rosa? Jadi ada yang, jadi pertamanya dapat informasinya tuh dari temannya gitu ya, dari kenalannya gitu. Kemudian di Indonesianya itu mereka tuh ada agennya gitu, ada agennya, bahkan mereka bisa ada surat gitu, ada CV-nya kayak gitu, kemudian kayak surat penempatan kerja kayak gitu. Jadi di situ dijelaskan kayak akan ditempatkan di Thailand dengan job description-nya gitu sebagai customer service kayak gitu. Jadi berangkat sudah mengantongi pekerjaan, visa dan semuanya legal, Mbak Rosa? Kecuali visa ya, jadi gini, visanya itu kan kalau ini kan memang udah visa on arrival gitu ya, jadi dia bilangnya gini, itu pakainya visa kunjungan wisata, karena untuk lebih murah perusahaan mengurusnya, jadi katanya pakai visa wisata, nanti saat di sana baru diurus ke visa kerja gitu, kalau alasan dari perusahaannya gitu ya. Baik, kapan komunikasi terakhir keluarga dengan korban? Tanggal 24 April ini ya, 2023. Selama berada di Bangkok, apakah komunikasi terjalin secara rutin dengan keluarga? Apa saja yang disampaikan? Dia bukan di Bangkok ya Mbak, jadi mereka ini di Miyawadi, Myanmar. Dari jadi Bangkok artinya pemberangkatan ke Bangkok, kemudian kapan diketahui keluarga dari Bangkok berpindah ke Myanmar? Jadi tanggal 24 Oktober 2023 itu baru tahu bahwa mereka itu posisinya sudah di Miyawadi, Myanmar gitu loh. Jadi sampai di Bangkok ini ternyata langsung dibawa ke Myanmar kemudian? Langsung, betul. Sempat diinformasikan seperti apa proses pemindahannya, kemudian informasi yang diterima mengenai pekerjaan di Myanmar ini seperti apa sebenarnya? Iya, jadi kalau pada saat proses itunya begitu sampai terus udah gitu dijemput oleh pihak perusahaan itu masih terlihat normal, kemudian dibawa ke Mae Sot itu di perbatasan Thailand gitu ya, kemudian menginap dulu 1 malam di situ. Nah mulai besok paginya itu mulai agak mencurigakan karena mereka itu
menyeberangi sungai itu yang mereka juga pada saat itu nggak tahu kalau itu tuh sebetulnya perbatasan gitu. Menyeberangi sungai itu menggunakan perahu sederhana, gitu dikawal oleh sipil bersenjata tanpa atribut tapi ya. Sipil bersenjata tanpa atribut, dan mulai dari situ memang sudah mencurigakan, kemudian sampai ke areanya, dan yang areanya itu memang betul-betul jadi seperti penjara gitu yang temboknya tinggi, kemudian ada pos-pos penjagaan kayak gitu ya. Tapi di dalamnya tuh memang luas gitu, jadi ada beberapa gedung, ada berbagai fasilitas kayak gitu. Kemudian baru mereka di situ masih meraba gitu ya pekerjaannya apa. Setelah itu lama-lama mereka tahu gitu bahwa pekerjaannya itu adalah sebenarnya scamming gitu ya, menipu secara online, scamming. Benarkah ada penyiksaan yang dialami oleh WNI di sana, Mbak Rosa? Iya betul, karena jadi mereka juga selalu mengirimkan gitu ya bukti-buktinya, kemudian ada yang sampai memang masuk rumah sakit juga kayak gitu. Jadi setiap mohon maaf ya. Jadi setiap kalau mereka tidak berhasil mencapai target itu pasti ada hukuman-hukumannya gitu. Mulai dari yang awalnya itu hukuman yang berupa exercise, sampai lama-lama ya lebih ke hukuman fisik yang penyiksaan gitu ya. Baik, Pak Iman, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh KBRI agar secepatnya WNI ini bisa diselamatkan? Ya, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan, kami akan terus berkoordinasi dengan rekan-rekan KBRI di Bangkok tentunya, dan juga kami memahami bahwa upaya formal mungkin memang sudah akan cukup sulit untuk kita upayakan, sehingga kami juga terus mengupayakan lewat cara-cara yang non-tradisional yang mungkin belum bisa dapat saya bagikan di sini, saya informasikan di sini. Namun rest assured bahwa kami terus bergerak, kami akan terus berupaya bersinergi dengan baik di Jakarta maupun dengan rekan-rekan di Bangkok untuk bisa mengembalikan WNI ini kembali ke tanah air sesuai dengan Baik, semoga para migran yang saat ini berada di Myanmar bisa secepatnya segera kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Pak Iman dari KBRI di Myanmar, dan Mbak Rosa juga keluarga dari salah satu WNI yang saat ini disekap di Myanmar sudah bergabung bersama kami di iNewsroom.